Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah warung bakso sederhana yang dikelola oleh seorang pria bernama Pak Joko. Warung ini dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang menyajikan bakso ternak. Setiap hari, pelanggan berbondong-bondong datang untuk menikmati bakso buatan Pak Joko yang kenyal dan kuahnya yang gurih. Namun, di balik kesuksesan warungnya, tersimpan sebuah rahasia yang kelam. Pak Joko adalah seorang yang pekerja keras. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk membuat bakso dan melayani pelanggan. Meskipun warungnya ramai, pendapatan yang ia peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memiliki seorang istri, Bu Sari, dan 2 orang anak yang masih kecil. Setiap malam, Pak Joko sering terjaga, memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatannya. Suatu malam, saat Pak Joko sedang menutup warung, ia didatangi oleh seorang lelaki tua misterius. Lelaki itu mengenakan jubah hitam dan memiliki tatapan tajam yang membuat Pak Joko merinding. "Aku tahu kau sedang mencari cara untuk meningkatkan usaha ini," kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Aku bisa membantumu, tetapi ada harga yang harus kau bayar." Pak Joko merasa ragu. Tetapi rasa putus asa membuatnya mendengarkan tawaran lelaki itu. "Jika kau mau melakukan pesugihan, warungmu akan selalu ramai dan bakso yang kau buat akan selalu laris. Namun setiap bulan, kau harus memberikan sesajen kepada makhluk halus yang menjaga warungmu," lanjut lelaki tua itu. Setelah berpikir panjang, Pak Joko akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia merasa tidak ada salahnya mencoba, apalagi demi keluarganya. Sejak saat itu, warung bakso Pak Joko menjadi semakin ramai. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru desa, dan keuntungan pun melimpah. Ia bisa membeli bahan baku yang lebih berkualitas dan bahkan memperluas warungnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Joko mulai merasakan dampak dari kesepakatan itu. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Dan kadang-kadang ia melihat bayangan-bayangan misterius di sudut warung. Meskipun warungnya sukses, hidupnya menjadi tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suatu malam saat ia sedang menyiapkan sesajen, Pak Joko teringat akan keluarganya. Ia merasa bersalah karena telah mengorbankan ketenangan hidupnya demi uang dan kesuksesan. Ia memutuskan untuk menghentikan pesugihan dan mengembalikan semua yang telah ia terima. Keesokan harinya, Pak Joko mengumumkan kepada pelanggan bahwa ia akan menutup warungnya. Semua orang terkejut, tetapi Pak Joko merasa lega. Ia mengembalikan semua keuntungan yang didapat dari pesugihan dan meminta maaf kepada makhluk halus yang telah ia ganggu. Ia berjanji untuk tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak benar. Setelah menutup warung, Pak Joko mulai membuka usaha baru yang lebih sederhana, tanpa bantuan pesugihan. Ia menjual makanan ringan dan minuman di depan rumahnya. Meskipun tidak sepopuler sebelumnya, ia merasa lebih bahagia dan tenang. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang atau kesuksesan, tetapi pada ketenangan dan kejujuran dalam menjalani hidup. Suatu hari, saat Pak Joko sedang berjualan, seorang pelanggan lama datang menghampirinya. "Pak Joko, kenapa warung bakso Anda tutup?" "Saya sangat merindukan bakso Anda," tanya pelanggan itu. Pak Joko tersenyum dan menjelaskan keputusannya untuk menutup warung bakso dan memilih jalan yang lebih baik. Pelanggan itu terkesan dengan keputusan Pak Joko dan mulai menceritakan kepada orang lain tentang keberanian Pak Joko untuk memilih jalan yang benar. Perlahan, usaha baru Pak Joko mulai dikenal. Makanan ringan dan minuman yang ia jual menjadi favorit di desa. Keluarganya pun semakin bahagia, dan mereka hidup dengan sederhana tetapi penuh cinta. Suatu malam, saat Pak Joko sedang duduk di teras rumahnya, ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Ia merasa damai dan bersyukur atas keputusan yang telah diambilnya. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana, tetapi jujur, jauh lebih berharga daripada kesuksesan yang diraih dengan cara yang salah.
Cerita tentang Pak Joko dan warung baksonya menjadi legenda di desa itu. Penduduk desa mulai menghargai kejujuran dan kerja keras Pak Joko. Mereka sering datang ke rumahnya untuk membeli makanan ringan dan minuman, dan suasana hangat pun tercipta di antara mereka. Pak Joko merasa senang bisa berinteraksi dengan pelanggan tanpa tekanan dari kesepakatan yang kelam. Namun, meskipun hidupnya mulai tenang, bayang-bayang dari masa lalu masih menghantuinya. Suatu malam, saat Pak Joko sedang menyiapkan dagangannya, ia mendengar suara berbisik di luar rumah. Suara itu terdengar familiar, seperti suara lelaki tua yang pernah menawarkannya pesugihan. Rasa takut menyelimuti hatinya, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Ia melanjutkan pekerjaannya, berusaha mengabaikan suara itu. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dariku, Pak Joko?" teriak lelaki tua itu. "Kau telah mengkhianati kesepakatan kita dan sekarang saatnya untuk membayar." Pak Joko merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak akan mundur. Ia berdiri tegak di depan lelaki tua itu. "Saya tidak akan membiarkan Anda mengendalikan hidup saya lagi. Saya telah memilih jalan yang benar, dan saya tidak akan membiarkan kegelapan menguasai saya." Lelaki tua itu tertawa sinis. "Kau tidak mengerti, bukan? Kegelapan tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu ada, menunggu untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya." Rudi berdiri di samping Pak Joko, berani menghadapi lelaki tua itu. "Kami tidak takut pada Anda. Kami memiliki kekuatan untuk melawan." Kata-kata Rudi menggema di tengah kerumunan, dan beberapa penduduk desa mulai berbisik satu sama lain, merasakan ketegangan yang meningkat. Pak Joko menatap Rudi dengan rasa bangga. Mereka berdua berdiri bersatu, siap menghadapi kegelapan yang mengancam. Lelaki tua itu mengerutkan kening, tampak marah dengan keberanian mereka. "Kau pikir keberanianmu akan menyelamatkanmu? Kegelapan ini lebih kuat dari yang kau bayangkan." Ia melangkah maju dan bayangan gelap mulai berkumpul di sekelilingnya, menciptakan aura menakutkan yang membuat penduduk desa mundur. Pak Joko merasakan ketakutan menyelimuti kerumunan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Kami tidak akan membiarkanmu menguasai kami lagi," teriaknya, suaranya penuh tekad. "Kami telah memilih untuk hidup dengan cara yang benar, dan kami akan melindungi satu sama lain." Dengan keberanian yang baru ditemukan, Pak Joko dan Rudi melangkah maju, menghadapi lelaki tua itu. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan satu sama lain. "Kita tidak sendirian," bisik Rudi, dan Pak Joko mengangguk. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan bayangan gelap mulai bergerak lebih cepat, seolah-olah ingin menyerang mereka. Namun Pak Joko dan Rudi tidak mundur. Mereka berdiri tegak, menatap lelaki tua itu dengan penuh keberanian. "Jika kau ingin mengambil sesuatu dari kami, kau harus melewati kami terlebih dahulu," teriak Pak Joko, suaranya menggema di tengah kerumunan. "Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hidup kami lagi." Saat lelaki tua itu melangkah maju, Pak Joko merasakan cahaya dalam dirinya mulai bersinar. Ia ingat semua pelajaran yang ia pelajari dari pengalaman pahitnya. Ia ingat tentang cinta, kejujuran, dan kekuatan persahabatan. Dengan semua kekuatan itu, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Kami memilih cahaya, kami memilih kehidupan." Cahaya terang mulai memancar dari tangan Pak Joko dan Rudi, mengusir bayangan gelap yang mengelilingi lelaki tua itu. Penduduk desa yang menyaksikan pertempuran itu mulai merasakan kekuatan yang sama. Mereka mulai bersorak, memberikan dukungan kepada Pak Joko dan Rudi. "Jangan takut, kita bersatu," teriak seorang penduduk desa, dan yang lain mulai mengikuti. Suara sorakan semakin menguat, menciptakan gelombang energi positif yang mengalir ke arah Pak Joko dan Rudi. Lelaki tua itu tampak terkejut. "Apa ini? Kekuatan apa yang kalian miliki?" teriaknya, mencoba melawan cahaya yang semakin kuat. "Ini adalah kekuatan cinta dan persatuan," jawab Rudi dengan semangat.
Kami tidak akan membiarkan kegelapan menguasai kami lagi. Cahaya yang dipancarkan oleh Pak Joko dan Rudi semakin terang, dan bayangan gelap di sekitar lelaki tua itu mulai memudar. Dalam sekejap, lelaki tua itu terjebak dalam cahaya, dan teriakan marahnya bergema di udara. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan pergi begitu saja. Namun cahaya itu semakin kuat, dan lelaki tua itu akhirnya terhisap ke dalam kegelapan yang telah ia ciptakan. Dalam sekejap, ia menghilang, dan suasana di sekitar mereka menjadi tenang. Pak Joko dan Rudi terengah-engah, tetapi mereka merasa lega. Mereka telah berhasil mengalahkan lelaki tua itu dan mengusir kegelapan yang mengancam hidup mereka. Penduduk desa bersorak, merayakan keberanian dan persatuan yang telah mereka tunjukkan. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Rudi, teriak salah satu penduduk desa. Kalian telah menyelamatkan kita semua. Pak Joko tersenyum, merasakan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam. Ini bukan hanya tentang kami, ini tentang kita semua. Kita harus selalu bersatu dan saling mendukung. Malam itu mereka merayakan kemenangan mereka dengan pesta kecil di desa. Makanan dan minuman disajikan, dan semua orang berkumpul untuk merayakan keberanian dan persatuan mereka. Pak Joko dan Rudi menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Tetapi mereka tahu bahwa keberanian sejati datang dari cinta dan dukungan satu sama lain. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu kadang-kadang muncul, mereka tahu bahwa dengan keberanian dan cinta, mereka bisa menghadapinya. Mereka telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menghindari kegelapan, tetapi juga tentang merayakan cahaya yang ada di dalam diri mereka dan di antara mereka. Pak Joko menegakkan punggungnya dan menjawab dengan tegas, "Kami ingin mengakhiri semua ini. Kami tidak ingin terjebak dalam kesepakatan yang tidak baik lagi." Lelaki tua itu tertawa, suaranya menggema di malam yang sunyi. "Kau pikir kau bisa melarikan diri? Setiap jiwa yang terlibat dalam pesugihan akan terikat selamanya." Rudi tampak ketakutan, tetapi Pak Joko meraih tangannya dan memberinya semangat. "Kita bisa melakukannya, Rudi. Kita harus bersatu dan tidak membiarkan kegelapan menguasai kita." Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rudi berteriak, "Saya memilih hidup. Saya tidak akan membiarkan kesepakatan ini mengendalikan saya lagi." Cahaya terang tiba-tiba muncul dari arah mereka, mengusir kegelapan yang mengelilingi lelaki tua itu. Pak Joko merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu memberi mereka kekuatan untuk melawan. Lelaki tua itu tampak terkejut dan marah. "Kau tidak seharusnya bisa melakukan ini," teriaknya. Namun cahaya itu semakin kuat, dan bayangan gelap di sekeliling mereka mulai memudar. Pak Joko dan Rudi saling menggenggam tangan, dan dengan satu suara mereka berteriak, "Kami memilih jalan yang benar. Kami tidak akan terjebak dalam kegelapan lagi." Dalam sekejap, cahaya itu melingkupi mereka, dan lelaki tua itu menghilang dalam kegelapan. Suasana menjadi tenang, dan Pak Joko merasakan beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Mereka telah berhasil mengakhiri kesepakatan yang mengikat mereka. Keesokan harinya, Pak Joko dan Rudi terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mengganggu hidup mereka telah terangkat. Pak Joko menatap Rudi yang juga tampak lega dan penuh semangat. "Kita berhasil," kata Pak Joko dengan senyum lebar. "Kita benar-benar berhasil." Rudi mengangguk, matanya berbinar. "Saya tidak pernah merasa seberani ini sebelumnya." "Terima kasih Pak Joko, Anda telah memberi saya harapan baru." Mereka berdua kembali ke desa, dan saat mereka tiba, penduduk desa menyambut mereka dengan hangat. Berita tentang keberanian Pak Joko dan Rudi menyebar dengan cepat. Banyak orang yang ingin mendengar kisah mereka, dan Pak Joko dengan senang hati menceritakan pengalaman mereka.
Ia ingin agar orang-orang di sekitarnya tahu bahwa ada jalan keluar dari kegelapan, asalkan mereka berani menghadapi ketakutan mereka. Seiring waktu, Rudi menjadi bagian dari keluarga Pak Joko. Ia membantu di usaha makanan ringan yang dikelola Pak Joko dan Bu Sari. Rudi juga mulai mengajarkan keterampilan memasak kepada anak-anak Pak Joko. Dan suasana di rumah mereka semakin hangat. Keluarga itu tumbuh semakin dekat, dan mereka saling mendukung satu sama lain. Namun, meskipun hidup mereka tampak lebih baik, Pak Joko tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Ia sering merenung tentang lelaki tua itu dan bagaimana ia bisa kembali. Suatu malam saat ia duduk di teras, Bu Sari mendekatinya. "Kau tampak gelisah, Joko. Apa yang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Pak Joko menghela napas. "Aku hanya khawatir, Sari. Meskipun kita telah mengakhiri kesepakatan itu, aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Aku tidak ingin kegelapan itu kembali menghantui kita." Bu Sari menatap suaminya dengan penuh pengertian. "Kau sudah melakukan yang terbaik, Joko. Kita telah memilih jalan yang benar. Kita harus percaya bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kegelapan." Pak Joko mengangguk, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah mengakhiri kesepakatan, ada kemungkinan lelaki tua itu masih mengawasi mereka. Ia bertekad untuk melindungi keluarganya dan tidak membiarkan kegelapan kembali. Hari-hari berlalu dan usaha mereka semakin berkembang. Rudi membawa banyak ide baru dan mereka mulai menjual makanan yang lebih beragam. Suatu hari, saat mereka sedang mempersiapkan acara pasar malam di desa, Pak Joko merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan gelap melintas di antara kerumunan dan hatinya berdebar. "Rudi, kau melihat itu?" tanya Pak Joko, menunjuk ke arah bayangan yang bergerak cepat. Rudi menatap ke arah yang ditunjuk Pak Joko, tetapi tidak melihat apa-apa. "Apa yang kau lihat, Pak Joko?" Pak Joko merasa cemas. "Aku tidak tahu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus tetap waspada." Malam itu, saat pasar malam berlangsung, suasana sangat meriah. Penduduk desa berkumpul, menikmati makanan dan permainan. Namun, Pak Joko tidak bisa sepenuhnya menikmati suasana. Ia terus merasakan kehadiran yang tidak nyaman di sekitarnya. Tiba-tiba, saat kerumunan sedang tertawa dan bersenang-senang, suara gemuruh terdengar dari arah panggung. Semua orang terdiam, dan Pak Joko melihat lelaki tua itu muncul di tengah kerumunan. Wajahnya tampak marah, dan tatapannya penuh kebencian. Ia ingin agar orang-orang di sekitarnya belajar dari kesalahannya dan tidak terjebak dalam godaan yang sama. Suatu malam, saat Pak Joko dan keluarganya berkumpul di teras, mereka mendengar suara tawa dan obrolan dari tetangga. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan mengisi udara. Pak Joko merasa bersyukur atas kehidupan yang sederhana namun penuh makna ini. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesuksesan yang besar, tetapi dari hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun hidupnya tampak tenang, Pak Joko tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Ia sering teringat akan lelaki tua yang pernah menawarkannya pesugihan. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia bermimpi tentang lelaki itu. Dalam mimpinya, lelaki tua itu muncul dengan senyum sinis. "Kau mungkin telah melarikan diri, Pak Joko, tetapi ingatlah, aku selalu mengawasi." Pak Joko terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengakhiri kesepakatan, bayang-bayang masa lalu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Ia akan terus berjuang untuk keluarganya dan menjalani hidup yang jujur. Hari-hari berlalu, dan usaha Pak Joko semakin berkembang. Ia mulai mengajak anak-anaknya untuk membantu di usaha kecilnya. Ia ingin mengajarkan mereka nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Bu Sari juga mulai berkontribusi dengan membuat kue dan makanan ringan lainnya, sehingga usaha mereka semakin beragam.
Suatu hari saat Pak Joko sedang menjual dagangannya, seorang pemuda datang menghampirinya. "Pak Joko, saya mendengar cerita tentang Anda. Saya ingin belajar membuat bakso seperti yang Anda buat dulu," kata pemuda itu dengan antusias. Pak Joko tersenyum. "Tentu, saya akan senang mengajarkanmu. Namun ingatlah, resep terbaik bukan hanya terletak pada bahan-bahan, tetapi juga pada cinta dan kejujuran yang kau masukkan ke dalamnya." Pemuda itu mengangguk dan mereka mulai bekerja sama. Pak Joko merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda. Ia berharap pemuda itu tidak akan terjebak dalam godaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Seiring waktu, Pak Joko menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia tidak hanya dikenal sebagai penjual makanan, tetapi juga sebagai mentor bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara desa, berbagi kisah hidupnya dan pelajaran yang ia ambil dari pengalaman pahitnya. Namun, meskipun Pak Joko merasa hidupnya semakin baik, ia tetap merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumahnya, ia melihat bayangan gelap melintas di depan rumah. Hatinya berdebar, dan ingatan akan lelaki tua itu kembali menghantuinya. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya imajinasi. Keesokan harinya, saat Pak Joko membuka dagangannya, ia melihat seorang pria asing berdiri di depan rumahnya. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan memiliki tatapan tajam yang membuat Pak Joko merasa tidak nyaman. "Saya mendengar tentang Anda, Pak Joko," kata pria itu dengan suara dalam. "Saya ingin berbicara dengan Anda." Pak Joko merasa waspada, tetapi ia mengundang pria itu untuk duduk. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rudi, seorang pengembara yang telah mendengar tentang keberanian Pak Joko dalam menghadapi masa lalunya. "Saya juga pernah terjebak dalam kesepakatan yang sama. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa keluar dari situasi itu," kata Rudi. Pak Joko terkejut mendengar pengakuan Rudi. Ia mulai menceritakan pengalamannya, bagaimana ia terjebak dalam pesugihan dan bagaimana ia akhirnya bisa membebaskan diri. Rudi mendengarkan dengan seksama, dan saat Pak Joko selesai bercerita, Rudi tampak merenung. "Terima kasih Pak Joko. Cerita Anda memberi saya harapan. Saya ingin mengakhiri semua ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana," kata Rudi dengan nada putus asa. Pak Joko merasa tergerak untuk membantu. "Kau harus menghadapi ketakutanmu. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu. Jika kau ingin, aku bisa membantumu," tawar Pak Joko. Rudi mengangguk, dan mereka berdua sepakat untuk pergi ke tempat di mana Rudi pertama kali terlibat dalam pesugihan. Malam itu, mereka berangkat bersama, dengan hati yang penuh harapan dan ketegangan. Saat mereka tiba di tempat itu, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan. Pak Joko merasakan ketakutan yang sama, seperti saat ia menghadapi lelaki tua itu. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. "Ingat Rudi, kita tidak sendirian. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita," katanya. Saat mereka berdiri di tengah kegelapan, tiba-tiba lelaki tua itu muncul di hadapan mereka. "Kau kembali, Pak Joko, dan kau membawa teman baru," katanya dengan nada mengejek. "Apa yang kau inginkan kali ini?" Keesokan harinya, saat Pak Joko membuka dagangannya, ia melihat seorang wanita tua yang tampak lemah duduk di depan rumahnya. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh dan terlihat kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Pak Joko mengundangnya masuk dan memberinya makanan. Wanita itu menerima dengan penuh rasa syukur dan mulai bercerita tentang hidupnya yang sulit. "Anakku, aku telah melihat banyak hal dalam hidupku. Aku tahu kau pernah terjebak dalam kesepakatan yang tidak baik," kata wanita itu dengan suara lembut. "Tetapi ingatlah, setiap pilihan yang kau buat akan membawamu pada jalan yang berbeda." Pak Joko tertegun mendengar kata-kata wanita itu.
Ia merasa seolah wanita itu tahu tentang masa lalunya. "Saya sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya, Bu. Saya ingin hidup yang lebih baik untuk keluarga saya," jawab Pak Joko. Wanita itu tersenyum. "Kau sudah mengambil langkah yang benar. Namun ada satu hal yang perlu kau lakukan untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kau harus menghadapi lelaki tua itu dan mengakhiri semua ini." Pak Joko merasa ketakutan. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang kelam. Namun ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar bebas, ia harus menghadapi ketakutannya. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengikuti saran wanita tua itu. Malam itu, Pak Joko pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan lelaki tua itu. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia bertekad untuk menghadapi lelaki itu. Saat ia tiba di tempat itu, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang dan bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan. Tiba-tiba, lelaki tua itu muncul di hadapannya, mengenakan jubah hitam yang sama. "Kau kembali, Pak Joko. Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan nada mengejek. "Aku ingin mengakhiri semua ini," jawab Pak Joko dengan tegas. "Aku tidak ingin terlibat dalam pesugihan lagi. Aku ingin hidup dengan cara yang benar." Lelaki tua itu tertawa, suaranya menggema di malam yang sunyi. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari kesepakatan yang telah kau buat? Setiap jiwa yang terlibat dalam pesugihan akan terikat selamanya." Pak Joko merasa ketakutan, tetapi ia tidak akan mundur. "Saya tidak takut lagi. Saya sudah cukup menderita. Jika saya harus membayar harga untuk mengakhiri semua ini, saya siap." Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Namun ingatlah, setiap pilihan ada konsekuensinya." Dengan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan cahaya gelap mulai mengelilingi Pak Joko. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul. Ia teringat akan keluarganya, akan cinta dan kebahagiaan yang telah ia temukan kembali. Dengan segenap kekuatan, Pak Joko berteriak, "Saya memilih hidup. Saya memilih cinta dan kejujuran. Saya tidak akan membiarkan kegelapan menguasai saya lagi." Cahaya yang mengelilinginya mulai memudar, dan lelaki tua itu tampak terkejut. Kau tidak seharusnya bisa melakukan ini," teriaknya. Pak Joko merasakan beban yang selama ini mengikatnya mulai terlepas. Dalam sekejap, lelaki tua itu menghilang dalam kegelapan, dan Pak Joko terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi merasa lega. Ia telah menghadapi ketakutannya dan mengakhiri kesepakatan yang mengikatnya. Dalam keheningan malam, ia merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya, seolah-olah alam menyambut kembali jiwanya yang bebas. Setelah beberapa saat, Pak Joko bangkit dan berjalan pulang. Ia merasa ringan, seolah beban berat yang selama ini mengganggu hidupnya telah terangkat. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat Bu Sari dan anak-anaknya sedang tidur nyenyak. Senyuman merekah di wajahnya saat ia memandang keluarganya. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi mereka dari segala kegelapan yang pernah ia alami. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung bakso Pak Joko sudah tutup, ia tidak merasa kehilangan. Ia mulai menjual makanan ringan dan minuman di depan rumahnya, dan perlahan-lahan usaha barunya mulai dikenal. Penduduk desa yang sebelumnya datang ke warung bakso mulai berdatangan lagi, kali ini untuk menikmati makanan yang sederhana tetapi penuh cinta. Suatu sore, saat Pak Joko sedang melayani pelanggan, ia melihat wanita tua yang pernah membantunya. Wanita itu duduk di sudut, tersenyum padanya. Pak Joko merasa terharu dan menghampirinya. "Terima kasih, Bu. Anda telah membantu saya menemukan jalan yang benar," katanya dengan tulus. Wanita itu mengangguk. "Ingatlah, anakku, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap pilihan yang kau buat
akan membentuk jalan hidupmu. Teruslah berjalan di jalan yang benar, dan kau akan menemukan kebahagiaan sejati. Pak Joko mengangguk, bertekad untuk selalu mengingat nasihat itu. Sejak saat itu, ia tidak hanya menjual makanan, tetapi juga berbagi cerita dan pengalaman hidupnya dengan pelanggan.